Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sintesis protein. Apa yang dimaksud dengan sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan DNA dan RNA. Bahan apa yang digunakan dalam sintesis protein? Ada dua, yaitu DNA dan RNA. Apa sih perbedaan DNA dan RNA? Perbedaannya terdapat di bentuk struktur, letak, jenis gula, basa purin, basa pirimidin, fungsi, dan tipe, seperti tabel berikut. Bagaimana mekanisme sintesis protein? Tahapan sintesis protein sendiri terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi, di mana transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi sendiri merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Tahapan transkripsi. Tahap transkripsi terjadi di dalam nukleus. Kenapa terjadi di nukleus? Karena membutuhkan DNA sebagai cetakan. Transkripsi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi, dan yang terakhir ada terminasi. Inisiasi. Tahap inisiasi ini terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen yang kemudian mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. Pada tahap ini, RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA cetakan sehingga membentuk RNA dengan menambahkan nukleotida ke arah 3 dan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Terminasi atau pengakhiran. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, kodon akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasmanya, khusus ribosom yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Tahapan translasi. Tahapan translasi merupakan tahap penerjemahan mRNA menjadi protein. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA dan akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, TNA membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Setelah TNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit kecil akan datang. Terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu A, T, dan E. Yang kedua ada elongasi. Saat terjadi elongasi, satu persatu asam amino ditambahkan hingga terbentuk polipeptida yang lengkap. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino mengide kodon, maka dapat dilihat pada tabel triple kodon. Seperti berikut. Siklus elongasi pada translasi meliputi 3 tahap, yaitu pengenalan kodon, pembentukan ikatan peptida, dan translokasi. Kodon pada rantai mRNA di daerah A ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon TNA yang baru masuk membawa asam amino. Pada pembentukan ikatan peptida, molekul RNA dari ribosom subunit besar berfungsi sebagai enzim yang katalisis pembentukan peptida dengan menggabungkan polipeptida dari daerah P ke asam amino yang baru datang. Pada tahap translokasi, ribosom akan bergerak, kemudian tRNA kosong, keluar dari sisi E dan asam amino tRNA berikutnya mendekati ribosom. Yang terakhir adalah terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenal dengan relase faktor, serta relase faktor memasuki daerah. Secara otomatis, polipeptida akan lepas dari ribosom, dan ribosom akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Berikut adalah kode genetiknya dan keterangannya, seperti dalam tabel berikut. Selanjutnya adalah contoh soal. Kita 5 DNA sense. Ada TAC, AAT, GGG, CAC, CCA, GCG, AGA, TTA, ATT, ACT. Penyelesaiannya ubah menjadi mRNA sehingga diproses hasil AUG, UUA, CCC, GUG, GGU, CGC, UCU, AAU, UAA, UGA. Dari rantai mRNA tersebut,
Maka jenis asam amino penyusun polipeptida ialah sebagai berikut. Metionin sebagai start codon, leusin, prolin, valin, glisin, arginin, serin, asparagin, stop codon, stop codon. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.